nomor HP kamu yang mana nih? Aku telepon aja ya. Ngapain sih suami orang dimasukin close friend, Mbak? Makanya kalau lo lagi di depan umum gak usah gandengannya laki orang, ya. Yang menginginkan suami kaya dan pacar jauh lebih kaya. Bukan apa nih Natasha soalnya gue ngeliatnya kusem banget gitu, demek. Tau gak kagak apa? Hi everyone, I'm Mr. Kim and welcome back to my YouTube channel. Guys, lagi nonton, gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik saja? Well, aku harapkan seperti itu ya. Namun, kalau kalian seandainya lagi dalam kondisi yang gak baik aja, jangan menyerah ya guys. Ayo dong, semangat. Fighting. Well, dalam video kali ini kita bakal bahas tentang beberapa topik yang lagi rame banget diperbincangkan di kalangan para netizen, terutama di TikTok. Di topik pertama kita mulai dulu ya, ngebahas tentang Agnes Jennifer, yang mana belum lama ini muncul dugaan nih guys bahwa dia itu diselingkuhi. Lantas kenapa ya bisa muncul dugaan seperti itu? What happened nih? Yuk mari kita kulik bareng-bareng. Anyway, teman-teman yang udah nonton, udah kenal belum dengan Ci Agnes? Kalau belum kenal, kita kenalan yuk dengan siapa itu Ci Agnes. Nah guys, Ci Agnes ini adalah salah satu konten kreator yang mana beliau itu cukup aktif nih di TikTok. Di TikTok dia kerap membuat video yang mana videonya ini berisikan tentang pendapatnya gitu, tentang beberapa isu yang lagi ramai banget diperbincangkan. Dan selain itu dia juga kerap nih membagikan videonya yang menunjukkan kemampuannya, terutama dalam memainkan alat musik seperti piano dan juga bernyanyi. Suaranya Ci Agnes juga merdu loh guys. Oh ya, selain itu dia juga suka membagikan konten-konten seputar fashion dan juga kecantikan. Apalagi nih kalau kita lihat ya fashionnya dari Ci Agnes kan, wih kerennya bukan main cuy. Dan dia juga wih cantik banget sih. Oke guys, jadi seperti itulah bagaimana sekilas informasi mengenai Ci Agnes. Lantas, apakah yang terjadi? Jadi guys, beberapa hari terakhir Ci Agnes itu ramai banget diperbincangkan di kalangan netizen. Dan usut punya usut, hal itu dikarenakan ada dugaan bahwa dia diselingkuhi. Terus gimana nih, kok bisa ya muncul dugaan seperti itu? Nah teman-teman, hal itu bermula dari bagaimana postingan yang diposting oleh Ci Agnes sendiri. Jadi dalam unggahannya nih, Ci Agnes mengatakan, terpuruk menuju single, no. Makin laris, yes. Oke, jadi seperti itulah bagaimana captionnya. Tapi jujur, pas awal-awal aku ngeliat postingan ini, aku nggak fokus sama captionnya, aku fokus sama visualnya Ci Agnes. Di sini kok mirip sama Jisoo ya? Apa dikarenakan gaya rambutnya yang lumayan agak bergelombang gitu ya? Lanjut, kita ke postingan yang lain dari Ci Agnes. Dari postingan ini, Ci Agnes itu mengucapkan Happy birthday to me. Kejutan atau keinginan yang sangat dinanti ternyata luar biasa mengecewakan, atau tidak seperti yang kamu inginkan sama sekali. Tapi hidup terus berjalan. Ini kehidupan baru bagiku. Selamat ulang tahunnya Agnes Jennifer. Kuatlah, kamu bukan satu-satunya dan kamu pantas mendapatkan yang lebih baik seperti yang dia katakan. Oke, next ke postingan yang berikutnya. Jangan percaya masalah, karena orang yang pantas mendapatkan kepercayaan Anda hanyalah diri kamu sendiri. Jadi, jika kamu percaya pada diri sendiri, aku yakin kamu akan dapat menghadapi rintangan apapun dan menghilangkan kotoran. Permisi, istri sah mau lihat-lihat ular peliharaan dulu. Lagi memantau aneh-aneh influencer yang brandingan OKL. Oke guys, jadi seperti itulah bagaimana postingan-postingan dari Ci Agnes. Dan pada akhirnya usai melihat bagaimana postingan-postingan ini, netizen pun ada yang curiga dan juga lantas menduga bahwa Ci Agnes mungkin sudah diselingkuhi. Begitu teman-teman. Isu ini lantas semakin diperpanas dengan postingan dari Ratu Nyinyir yang membagikan foto-foto yang diduga suami Ci Agnes dengan seorang wanita yang terlihat di tempat publik. Yolo ini yang diketahui cukup dekat dengan Ci Agnes lantas mengomentari soal foto tersebut. Dia lantas mempertanyakan mengapa ya wanita tersebut seperti kayak bergandengan tangan dengan suami orang di tempat umum. Mengingat istri dari wanita tersebut dikenal oleh banyak orang. Tapi mohon maaf ya untuk Kak Yolo, menurut aku kita jangan hanya bertanya sama wanitanya gitu. Kita juga perlu nih nanya sama cowoknya. Kenapa mau digandeng? Dan terlepas ada atau tidak adanya hubungan di antara mereka, menurut aku memang kita harus menghindari sih hal-hal seperti ini. Adapun untuk Yolo ini sendiri mengatakan seperti ini guys. Pelajaran, makanya kalau lo lagi di depan umum gak usah gandengannya laki orang, ya. Ngerti, gue ngerti tuntutan ekonomi, ngerti. Tapi penting juga buat kita tahu nih siapa sih nyonyanya gadun kita. Yang dilawan si galak, ya kan? Mata di mana-mana bos. Bentar deh, apa jangan-jangan dia sengaja biar difoto orang. Karena kalau secara akal sehatnya, dia tahu nih yang digandeng dia itu laki orang. Terus dikenal istrinya, dikenal banyak orang ya. Terus dia gandengan ya, petantang petenteng gitu kan. Tanpa berusaha untuk menyamarkan penampilannya, entah pakai topi, entah kacamata, entah pakai masker. Mbak, nggak semua orang tuh Agus ya mbak. Lu pikir satu mall itu isinya Agus semua?
Selain itu, Ci Agnes juga terlihat membagikan instastory dari akun yang berinisial K dan diduga nama asli dari pemilik akun tersebut adalah N. Akun itu menuliskan bagaimana resolusinya di tahun 2025 yang menginginkan suami kaya dan pacar jauh lebih kaya. Menanggapi postingan ini, Ci Agnes menuliskan, "Ke sekolah jemput anak sembari pacaran sama selingkuhan, yes. Menyala sekali gayung loping resolusinya." Di instastory yang berikutnya, Ci Agnes mengatakan bahwa akun orang tersebut sekarang udah di-deaktif. Dan sekarang video terbaru dari Ci Agnes di akun TikToknya menjadi sorotan. Dalam video tersebut, Ci Agnes mengatakan seperti ini guys. Natasha kekasihku, pulanglah ke orang tuamu. Bukan api, kata gua mah. Mendingan ada baiknya lu pulang dulu. Kenapa? Bukan apa nih Natasha Soalnya gue ngeliatnya kusem banget gitu, demek. Tau gak kayak apa ya kalau misalnya gue ngeliat modelan lu gitu. Kayak galung lope yang udah lama dipakai kagak diganti-ganti. Terus orang-orang juga pada DM gue hampir ribuan penuh, sampai mata gue sakit bacanya. Terus juga WA gue, pada WA gue emang pada kenapa sih? Ih, gue kagak kenapa-napa say. Udah Lorin jangan pada nanya-nanya gue lagi, capek gue, mata gue suntuk ngebacainnya. Gue mah lagi baca ini, makan rambutan ini baru dari Puun, rambutan Ropiah, enak banget. Ya, mending mah, udah nggak ngurusin gue lagi santai, mending lu juru dia mandi ya, biar lebih segar gitu mukanya ya kan. Jadi ntar lancar nyari duitnya gitu saya. Di sisi lain, ada netizen yang menuding bahwa sosok influencer berinisial VC adalah orang ketiga di hubungan Ci Agnes. Namun nih teman-teman, untuk tuduhan tersebut, Ci Agnes telah menanggapi melalui kolom komentar. Seperti yang kalian perhatikan, Ci Agnes mengatakan seperti ini. Yang kalian beritakan inisial PC itu nggak ada hubungannya ya. Oke, udah clear ya guys. Ci Agnes mengatakan nggak ada hubungannya. Di sisi lain, banyak netizen yang heboh nih dan juga lantas memperbincangkan hal tersebut di sosial media. Gak cuma di TikTok doang guys, tapi di Twitter itu juga udah rame nih yang ngebahas tentang dugaan bahwa Ci Agnes telah diselingkuhi. Adapun komentar-komentar dari netizen seperti ini guys, coba kita lihat ya bareng-bareng. "Ci, nggak apa-apa ya, lu cantik banget. Apa yang hilang dari hidup kita selama itu merugikan, mending melepaskan aja. Kamu berharga Ci. Kalaupun benar berita yang ada di TikTok, kamu berhak atas hidup kamu. Peluk jauh." Terus Ci Agnes mereply dengan emoji seperti ini guys. Intinya ya, manusia itu nggak akan pernah merasa cukup sih. Kalau ditanya kurangnya apa, pasti ada aja nih jawabannya. Ini tuh pelajaran buat kita juga, harus selalu upgrade diri, siap kehilangan, jadi versi terbaik setiap hari, punya batasan, dan yang paling penting adalah punya ilmu agama yang cukup. Baik itu cewek independen, gak independen, cantik, gak cantik, berpendidikan, gak berpendidikan, berkarir atau gak berkarir, semua berpotensi diselingkuhi, gak menjamin kriteria-kriteria tertentu bisa gak diselingkuhin. Ingat ya guys, perselingkuhan itu konsepnya terjadi ketika seseorang merasa ada kekurangan dalam hubungannya, lalu mencari pemenuhan dari orang lain. Jadi nggak usah bangga deh lu yang selingkuh dan jadi selingkuhan. Manusia mana ada yang sempurna sih. Jangan ya menormalisasi yang namanya perselingkuhan. Nggak peduli ya apapun alasannya, yang namanya selingkuh, yang salah ya pelaku. Kalau udah nggak seneng dengan pasangannya, lepasin dong, tinggalin. Jangan dilepas nggak mau, tapi nyari yang lain juga. Maruk bin tamak namanya. Apapun alasannya ya, selingkuh itu bukan hanya soal kekurangan pasangan sih. Kalau selingkuh, ya selingkuh aja. Nggak usah salah pasangan itulah, inilah. Kalau sama-sama paham kekurangan dan kelebihan masing-masing, ya nggak ada yang namanya selingkuh. Spek Agnes Jennifer gini masih diselingkuhin. Gimana spek macam kembalian kangkung? Oke teman-teman, jadi seperti itulah beberapa komentar-komentar dari para netizen. Well, balik lagi ya guys, kita juga nggak tahu kan gimana nih kebenarannya dan juga masih simpang siur. Ya kita doakan yang terbaik saja ya buat Ci Agnes. Semoga nggak ada something yang buruk terjadi dan semoga hanya ada kebaikan. Tetap semangat pokoknya buat Ci Agnes. Fighting. Dan teman-teman, selain Ci Agnes, hubungan rumah tangga antara Dilan dan juga sang suami lagi disorot nih oleh netizen. By the way, mungkin ada yang belum tahu, Dilan ini adalah seorang influencer dan dia juga lumayan aktif sih di TikTok. Dan aku secara pribadi nonton kontennya itu di TikTok dan kontennya itu kebanyakan komedi sih. Oh ya, sekedar untuk informasi tambahan, Dilan itu adalah lulusan Teknik Geodesi dari Universitas Gadjah Mada angkatan tahun 2018. Wih, amazing banget.
Dilan sendiri itu menikah dengan Safnoviar pada tanggal 22 Januari 2023 yang lalu dan mereka alhamdulillah telah dikaruniai seorang anak perempuan. Lantas apa nih yang terjadi dengan Dilan? Jadi guys, selama beberapa hari terakhir heboh nih sebuah tuduhan bahwa suami dari Dilan yaitu Safnoviar nge-DM si mantan. Hal itu bermula dari komentar dari akun yang berinisial PK. Komentarnya seperti ini guys. Dulu pas masih di Jepang gue jalin hubungan sama nih cowok. Tiba-tiba dia izin balik ke Indonesia, katanya ada urusan keluarga. Nggak taunya selama beberapa minggu dia nikah sama nih cewek. Lagian itu kan pas sebelum nikah ya kak. Ya wajar lah, mungkin dia masih mau cari cewek. Sampai saat ini kita masih baik-baik aja kok. Oke, jadi meskipun seperti itu terjadi, sekarang hubungan mereka tuh kayak baik-baik aja guys. Kemudian untuk PK itu juga membagikan tentang beberapa DM nih yang masuk gitu ke akun TikToknya. Adapun pesannya seperti ini, woi kamu kan tahu ya kalau di chat gitu bukannya diblok malah dibiarin. Emang pada dasarnya lu tuh cewek cheat. Tahu nggak? Jadi pemuas ya di Jepang. Astagfirullahaladzim, ini parah banget ya ngatain-ngatain orang seperti ini. Menurut aku parah banget sih. Terus di sini ada screenshot pesan dari Safnoviar. Ini adalah tanggal 3 Agustus. Jadi di sini di pesan ini Safno menuliskan, malam ini ada plan kemana? Kamu ke Kuta nggak? Terus dibales, ini di Kuta, sekarang di Kuta ya? Iya ma, aku ke Fadifly jam 10, sini aja. Oh alah, sama siapa? Mau sendiri sih niatnya. Kalau kamu gimana? Kamu sama siapa? Bisa sendiri, bisa sama teman sih. Kalau berdua kayaknya bahaya sih di tempat umum. Ya sih, nanti kalau temanku mau tak ajak, kalau enggak ya enggak usah. Nomor HP kamu yang mana nih? Aku telepon aja ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itulah bagaimana isi DM yang dibagikan. Lanjut, di sini ada yang bilang lagi nih ke si PK. M-word banget sih jadi cewek. Mending Astagfirullahaladzim, dia ngata-ngatain lainnya. Kalau udah jadi mantan gak usah jadi perusak hubungan orang lain. Modelan kayak kamu nih cocoknya gini aja. Dasar perusak hubungan orang. Waduh, dikata-katain ya. Ngapain sih suami orang dimasukin close friend mbak? Lah kalau lupa ngeluarin dari close friend bagaimana? Dipisah gitu ya. Tapi selalu di rate kalau di komen suaminya orang. Lah yang penting kan gak bales. Emang kalau udah terlalu ngefans sama orang, mau yang orang lain lakuin tuh benar tetap salah ya di mata kalian. Hai guys, terima kasih ya untuk kakak-kakak yang tidak berkomentar negatif. Sekarang saya sudah bahagia dengan kehidupan saya saat ini. Kenapa kemarin saya tulis komentar itu dan kenapa baru speak up sekarang? Ya nggak apa-apa sih, cuman mendem sakit hati kelamaan itu nggak enak aja nih. Dan itu spontan aja sih nulisnya. Semoga kalian bisa bijak ya dalam komentar. Oke teman-teman, jadi kurang lebih seperti itulah awal mula kenapa sekarang ini netizen itu menyoroti bagaimana hubungan rumah tangga antara Dilan bersama dengan Safnoviar. Di sisi lain, untuk Dilan sendiri speak up tentang hal tersebut di Instagram story-nya. Dilan sendiri mengatakan seperti ini guys. Emang aku itu lagi nggak bebek aja, tapi bukan karena diselingkuhin. Demi Allah sama sekali nggak pernah ada orang ketiga. By the way teman-teman, makasih banyak ya yang udah selalu ngasih doa dan support buat aku yang lagi butuh banyak perhatian. Adik sayang, teman-teman banget, karena kalau lagi kesepian gini aku cuma punya kalian. Sebenarnya masalahku sepele sih, cuma karena ego masing-masing aja. Namanya juga manusia ya, bukan nabi-nabi. Maaf kalau bikin kalian bertanya-tanya atau mungkin khawatir sama adik bubu. Maaf juga karena adik baru menjelaskan sekarang, karena dari kemarin masih bad mood banget. Sekarang adik udah happy lagi ye. Info gadun imut yang kayak Doraemon dong biar bisa menghibur adik. Wak wak wak. Intinya adalah Dilan di sini menegaskan gak ada orang ketiga. Nggak ada sama sekali. Dia membenarkan bahwa emang lagi nggak bebek aja guys, tapi bukan dikarenakan seperti yang lagi dibicarakan oleh orang-orang, yaitu tentang dugaan dia diselingkuhin. Seperti itu. Sementara itu, hingga video ini dibuat, suami Dilan nampaknya belum memberikan klarifikasi guys atas isu yang lagi beredar. Dan well, kalau menurut aku nih, yang namanya rumah tangga itu pasti ada aja guys cobaannya. So, mari kita doakan yang terbaik saja untuk rumah tangganya Dilan bersama dengan sang suami. Sementara itu, untuk masalah nge-DM, kalau menurut aku nih, saya pribadi ya, meskipun mereka mungkin hubungannya bebek saja, ataupun gak pernah berniat sama sekali untuk mengarah ke arah yang namanya perselingkuhan, lebih baik dihindari saja komunikasi-komunikasi seperti itu. Bukan untuk memutus hubungan silaturahmi ya guys, tapi untuk menghindari fitnah. Karena hal-hal seperti ini, itu beresiko banget untuk mendatangkan fitnah. Jangankan ke mantan, aku pun nih sama teman cewekku ya kan, meskipun kita dulu deket banget gitu ya kan, sering ke sana sering ke sini bareng-bareng gitu, dan pas udah dia nikah ya jarang banget sih nge-DM atau kirimin pesan. Kenapa? Karena ya takutnya pasangan dia nggak senang dengan hal tersebut, takutnya pasangannya nanti cemburu dan juga dapat menimbulkan fitnah. Dan kalau kalian sendiri gimana nih guys pendapatnya? Entar komennya di kolom
komentar. Anyway teman-teman, informasi tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini dan kita akan jumpa lagi ya di video berikutnya dengan informasi terbarunya. I'm Sulky Mame dan aku mohon maaf kalau ada kesalahan baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan mungkin ada kesalahan informasi, mohon koreksi. Sampai jumpa ya semuanya dan selamat beraktivitas. Goodbye everyone. Anyway, di akhir video ini aku izin ya guys untuk spill beberapa produk hair care yang aku pakai. By the way, jersey kali ini aku pakai jersey dari Wolkind, dan mungkin buat teman-teman yang juga tertarik untuk pakai jersey yang aku pakai nanti bisa langsung cek tag produk ya guys. Oh ya, untuk masalah per hair carean langsung aja kita mulai ya dari shampoo dulu deh. Untuk shampoo sendiri jujur aku pakai beberapa dan salah satunya adalah Natur yang aloe vera extract. Buat teman-teman yang mungkin punya rambut kering sama kayak aku, bisa coba ini ya guys. Sekedar untuk informasi aja, ini tuh ada kandungan aloe vera extract yang mana kandungan ini akan memberikan nutrisi pada rambut dan menjaga kesuburan rambut guys, sehingga rambut itu tampak sehat dan juga lebat. Terus aku juga pakai produk Natur yang lain. Yang ini tuh toniknya guys. Oke, jadi buat teman-teman yang mungkin memiliki permasalahan rambut rontok bisa rutin pakai tonik ya. Aku pun kayak gitu guys. Aku rutin banget pakai tonik dan alhamdulillah sih rambut rontok itu kelihatan berkurang. Anyway, aku pakai yang varian ginseng extract. Sekedar untuk informasi saja, kandungan ini ginseng extract masukku itu akan merawat kekuatan akar rambut dan menjaga kesehatan kulit kepala sehingga rambut itu menjadi sehat dan juga kuat. Terus kalau kondisioner sendiri aku pakai ini sih guys, cuman ini doang, Herbal Essence Argan Oil of Morocco. Yang aku suka dari kondisioner ini adalah itu ngebuat rambut jadi halus, lembut, dan juga tampak lebih berkilau. Even aku nggak pakai hair vitamin, hair cream dan sebagainya, kelihatan berkilau si rambutnya nggak kusam. Tapi supaya hasilnya lebih maksimal, kalian bisa coba hair vitamin juga guys. Mungkin bisa coba hair vitamin Emeron ini. Yang bagus dari hair vitamin ini adalah selain ngebuat rambut jadi berkilau, ini juga ngebuat rambut menjadi 2 kali lebih halus, membantu mengatasi permasalahan rambut yang boapek dan juga lepek. Makanya cocok buat teman-teman yang hijaban. Terus aku juga sering sih pakai produknya Onyx Hair Vitamin Fragrance Spray. Jadi buat teman-teman yang memiliki masalah rambut nih yang bau apek gitu ya kan, apalagi kalau habis keramas nggak langsung dikeringin terus diikat jadinya kan bau ya, bisa coba ini guys. Awet banget sih harumnya. Sekedar untuk informasi tambahan, ini juga ada kandungan ceramide yang mana kandungan ini dapat membantu menghidrasi dan merawat rambut rusak. Oh ya, ini juga mengandung UV protection yang dapat membantu melindungi rambut dari efek buruk sinar matahari dan polusi. Dan buat teman-teman yang juga pengen coba produk-produk yang aku pakai ini nanti bisa langsung cek tag produk ya guys. Thank you so much. Bye bye.